Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir Nur dengan NIM 22830883. Kali ini saya akan mewawancarai tentang kejahatan cyber dengan Bapak siapa, Pak? Dono. Dono. Jadi gini, Pak. Menurut Bapak, kejahatan cyber yang Bapak tahu itu seperti apa sih? Ya cuman dari lihat HP itu. Yang Nggak tahu pasti. penipuan online gitu ya? Oh, cuman lewat penipuan online itu lewat HP gitu, nggak tahu pasti rinciannya itu nggak tahu. Gini, Pak. Misalnya yang kayak tadi kayak penipuan online, terus ada beberapa kejahatan cyber yang lain. Menurut Bapak tuh penanganannya tuh kayak gimana, Pak? Dari Bapak sendiri kira-kira, biar nggak kena penipuan gitu. Maksudnya dari saya, Iya, dari. ya teliti menggunakan HP itu. Maksudnya ya kalau nomor asing gitu harus seleksi gitu. Oh iya, jadi kita harus milih-milih dulu ya. Oh. Nggak boleh sembarangan ya. Nah, terus pertanyaan terakhir gini, Pak. Jadi kan kita di Indonesia kan punya undang-undang ITE. Jadi undang-undang untuk kejahatan cyber lah intinya. Yang kayak misalkan contohnya orang yang nanti pencemaran nama baik itu bisa dihukum, ada undang-undangnya. Terus penipuan online juga. Menurut Bapak tentang undang-undang kita itu kayak gimana sih? Sebaiknya kayak begitu aja atau ada perubahan atau kayak gimana? Ya menurutku ya itu ditingkatin gitu, maksudnya gimana ya? Ya ditingkatin maksudnya gitu, maksudnya. Jadi kayak undang-undangnya tuh lebih diperketat. Ah, Jadi kayak benar-benar kita harus seriusin urus kayak penipuan gitu-gitu ya, Pak. iya. Dari pihak berwajib harus lebih lebih inilah, lebih aktif lah kira-kira gitu ya. Ah, jadi teman-teman gitu aja sih mungkin wawancara kami tentang kejahatan cyber. Dah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Hetsami dengan NIM 22830831. Di sini saya dengan Bapak Ali. menurut Bapak apa itu kejahatan cyber? Ya, setahu saya itu kejahatan itu menyangkut kejahatan online ya, penipuan lewat online atau penipuan tentang yang mungkin kita tentang online kan kurang tahu ya, masih seperti saya itu kan termasuk kurang mengarah ke online itu sebenarnya saya tidak tahu, cuman setahu saya itu kejahatan yang dilakukan oleh termasuk hacker itu ya. Iya, itu setahu saya seperti itu. Terus menurut Bapak gimana ini untuk harapannya Bapak gimana tentang kejahatan cyber ini? Kalau menurut saya itu yang jelas kita waspada dulu, ya tahu waspada, terus setidaknya kita mengetahui kalau kejahatan itu memang dari online, terus kita kan sebaiknya kan kerjasama dengan yang berwenang tuh Mas, kayak polisi atau sebagainya. Mungkin kalau kita ada merasa kurang sreg di kejahatan itu, atau mungkin kita nggak tahu, ya kita perlu tanya-tanya sama orang yang lebih tahu. Dan apabila itu terbukti itu adalah kejahatan seperti yang dikatakan Masnya tadi, ya kita tetap kerjasama dengan pihak berwajib. Artinya kita sama polisi kan gitu. Jadi kalau menurut Bapak nih penanganannya harus gimana? Apakah harus ada undang-undang ITE yang harus disahkan baru atau gimana nih, Pak? Ya itu tentunya harus gitu tuh Mas, biar memperkuat untuk dasar hukumnya kan, biar lebih kuat, lebih intinya Indonesia itu kan negara hukum tuh Mas. Jadi setiap ada sesuatu yang menonjol masalah hukum kan kita harus ada undang-undangnya. Jadi lebih kuatnya kalau kita pemerintah lebih berwajib untuk diadakan undang-undang ITE itu, menurut saya lebih bagusnya seperti itu. Untuk cukup sekian mungkin dari saya dengan Bapak Ali. Terima kasih ya Pak untuk wawancara kali ini ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Baihaqi dengan NIM 22830866. Di sini saya akan mewawancarai Pak Sueb. Sebelumnya Ya, nama saya Sueb, Mas. ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih itu tentang kejahatan cyber?
menurut saya Mas ya, kejahatan cyber tuh kejahatan yang sangat jahat sih Mas zaman sekarang, apalagi di zaman modern ya, banyak kejahatan kayak menghack akun orang, terus juga bukan dari itu sih, dari menyebarkan hoax kayak gitu aja sih. Itu tuh merugikan banget sih buat masyarakat Mas, apalagi sekarang juga banyak yang terbully di sosial media gitu Mas. Pertanyaan yang kedua, penanganannya terhadap kejahatan cyber security. Yang kedua, cyber security itu penanganannya kalau bisa pemerintah meningkatkan lagi sih keamanannya Mas, dari segi mungkin dari orang-orangnya, terus juga dari keamanan lebih perbarui lagi. Itu aja sih Mas. Yang pertanyaan terakhir, harapannya terkait undang-undang yang ada. Harapan saya terkait undang-undang yang ada dalam cyber tuh, semoga undang-undangnya berjalan lancar, bisa dipatuhi oleh masyarakat, terus juga orang-orang yang dalam kejahatan cyber makin menurun, terus juga kesadaran orang-orang di Indonesia juga masih kurang ya Mas ya. Banyak pembulian apa gimana gitu, apalagi penyebaran hoax sekarang ya. Semoga pemerintah bisa memperbaikinya lebih baik lagi gitu Mas. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Fitra Ramadan dengan NIM 228300841. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat tentang kejahatan cyber. Ya, langsung saja dengan Mas siapa? Oke, saya Aditya Rangga Permana, panggilan saya Rangga. Menurut Mas, bagaimana tanggapan Mas tentang kejahatan cyber dan bagaimana cara penanganannya? Oke, jadi kalau misal cyber di Indonesia itu kan bukan hal yang baru ya tentunya. Kayak misal ada hack, ada banyak tentang dunia luar yang masuk ke Indonesia. Nah, itu menurut saya itu adalah hal yang perlu diperhatikan untuk lebih detail, karena Indonesia ini mempunyai perlindungan cyber yang masih rendah terhadap virus-virus yang istilahnya mengganggu dari luar negara. Jadi kayak kemarin ada kasus di mana website Kominfo dihack, terus juga ada banyak data NIK yang bocor. Jadi sepertinya Indonesia tuh masih perlu gerakan untuk lebih lebih detail gitu ya, saya lihat Mas. Nah, kalau untuk penanganannya itu saya lihat bahwa di Indonesia tuh pemerintah belum melihat potensi masyarakat generasi muda. Jadi kebanyakan para usia-usia atas yang mereka dipanggil untuk memperbaiki kejahatan cyber, dan padahal banyak generasi muda mereka yang memiliki kemampuan lebih baik untuk membantu pemerintah. Jadi pemerintah lebih bisa untuk menarik banyak generasi muda untuk membantu masalah-masalah pemerintah. Jadi pemerintah tuh seperti masih kurang percaya sama generasi terbaru kita itu untuk penanganannya. Oke, baik Mas. Saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana menurut Mas tentang undang-undang tentang ITE yang ada di Indonesia? Apakah perlu dirubah atau ditambahkan? Oke, jadi untuk undang-undang ITE di Indonesia tuh saya berharap untuk mereka lebih untuk memperhatikan generasi muda yang menggunakan internet, dikarenakan ya seperti yang saya bilang tadi, masih berhubungan bahwa untuk misal konten-konten yang bisa diakses oleh anak muda itu perlu disaring lebih detail lagi, dikarenakan masih banyak konten-konten yang tidak seharusnya untuk generasi-generasi yang usia di bawah umur, tapi mereka ternyata bisa melihat. Jadi pemerintah perlu untuk memanggil partisipan generasi muda untuk bagaimana caranya sih agar pengguna itu bisa sesuai sama umurnya mereka, seperti itu. Oke, baik Mas, terima kasih. Sekian wawancara saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Majid dengan NIM 228300855. Terima kasih Mas. Iya Mas. Dengan Mas siapa ya Mas? Dengan Mas Dias. Saya izin mewawancarai sebentar ya Mas. Oh ya, boleh Mas. Mungkin yang Masnya ketahui tentang kejahatan cyber itu seperti apa ya Mas? Kejahatan cyber seperti apa ya Mas?
Ya mungkin kalau di masnya Gojek pernah mendapatkan orderan fiktif atau customer yang nakal di aplikasi Gojek atau bagaimana gitu, apakah ada mas? Kalau orderan fiktif itu di Gojek, menurut saya sangat mengganggu mas untuk driver-driver Gojek. Mungkin untuk upaya penanganannya mas, mungkin harus dari Gojeknya atau bagaimana penanganannya mas? Apakah sudah ada atau bagaimana? Itu kalau di Gojek penanganannya kita cuma bisa klaim kalau kena order fiktif, bisa dapat ganti rugi dari pihak aplikatornya. Oh udah, mungkin upaya penanganannya sudah ada ya mas kalau untuk orderan Ya. fiktif ya. Terus mungkin untuk pengesahan undang-undang yang perlu dikesahkan mungkin untuk perlindungan hukum bagi driver atau bagaimana gitu mas, apakah diperlukan? Maksudnya undang-undang kayak gimana mas? Ya mungkin undang-undang yang perlu disahkan untuk pelaku-pelaku kejahatan seperti itu mas, apakah perlu ditetapkan untuk misalkan di profesi masnya sebagai driver atau bagaimana mas? Kalau untuk undang-undang itu menurut saya dari pihak aplikatornya mas, itu lebih di aplikasinya lebih di apa mas maksudnya? Lebih di Mungkin bisa di tembungke, aduh sebutannya di bahas di pemerintahan ya mas, Ya, mungkin ya. ya untuk Ya. undang-undangnya. Oh ya. Udah itu aja mas, terima kasih banyak ya mas. ya mas, sama-sama mas. Ya.